Saya menikah dengan seorang miliarder pada pernikahan pertama saya, tetapi saya tidak tahu bagaimana bergaul dengannya. Pada malam pernikahan kami, ketika suami saya keluar setelah mandi, saya pura-pura tidur. Tak disangka, dia juga terlalu malu untuk memeluk saya. Keesokan harinya, untuk menghindari berada sendirian dengannya, saya naik sepeda roda 3 untuk jalan-jalan dengan sahabat saya. Tetapi dia datang dan langsung memblokir jalan saya. Melihat dia berjalan mendekat, saya merasa bingung seolah telah melakukan kesalahan. Jadi saya harus menurut dan masuk ke mobilnya untuk pulang. Semua orang di luar mengatakan bahwa pria ini adalah Yama yang kejam. Tidak ada yang menentangnya yang berakhir dengan baik. Saya menundukkan kepala dan meminta maaf dengan suara lembut. Maaf, Paman. Dia mengingatkan saya bahwa saya seharusnya memanggilnya suami. Sebenarnya sejak kecil saya sudah tahu bahwa keluarga saya dan keluarga sahabat saya telah memiliki kontrak pernikahan sejak lama. Tetapi ketika saya pergi ke rumahnya untuk pertama kali, saya salah mengira anak laki-laki lain sebagai tunangan saya. Karena saya tidak pernah menyangka bahwa tunangan saya adalah paman sahabat saya. Tepat ketika saya bingung apakah saya harus menikahi anak itu atau tidak. Dia kebetulan mendengar saya saat lewat. Dia membuka pintu kulkas dan memberikan saya sebuah apel. Adegan ini tiba-tiba mengingatkan saya pada masa lalu. Ternyata kami sudah bertemu jauh sebelumnya. Kemudian dia datang ke rumah saya dengan hadiah yang murah hati untuk melamar. Menikah? Saya bahkan bertanya dengan bingung. Bukankah pengantin pria sendiri belum datang? Dia menjawab dengan tenang. Akulah yang akan menikah denganmu. Setiap kali saya melihatnya setelah pernikahan kami, saya masih tersipu malu. Saya tidak berani mengangkat pandangan saya, bahkan saat kami sedang makan. Tetapi dia terus menatap saya, yang membuat saya semakin gugup. Saya menyenggol punggung tangannya dengan sumpit, memberi isyarat agar dia makan cepat. Tak disangka, dia mengira saya memintanya untuk mengambilkan makanan untuk saya, dan dia menumpuk mangkuk nasi saya seperti gunung kecil sekaligus. Pada hari itu, saya diam-diam pergi makan malam dengan sahabat saya. Saya tidak menyangka bertemu dengannya di pintu masuk restoran. Saya cepat-cepat menarik sahabat saya dan mencoba pergi, tetapi tetap terlihat olehnya. Dia berjalan langsung kepada kami dan mengajak kami makan malam bersama. Selama makan, dia dengan perhatian meminta pelayan menyiapkan jus untuk saya, tanpa mengetahui bahwa saya selalu ingin mencoba beberapa anggur terkenal. Ketika dia keluar untuk menjawab panggilan telepon, saya diam-diam meminum beberapa gelas. Ketika dia kembali, saya sudah sangat mabuk sehingga hampir tidak bisa berdiri. Dia menggendong saya pulang dan bertanya dengan suara lembut, apakah saya menyesal menikahinya. Akhirnya, dengan bantuan alkohol, saya menjawab dengan tulus, "Aku mencintaimu, suami."